Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku semua, kelas 11 akuntansi. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran administrasi perpajakan. Video ini masih kelanjutannya dalam administrasi perpajakan pertemuan pertama tentang konsep dasar perpajakan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa mampu mengidentifikasikan hukum pajak formal. Yang kedua, mengidentifikasikan perlawanan terhadap pajak. Yang ketiga, mengidentifikasi hierarki peraturan pajak. Yang keempat, mengidentifikasi jenis pajak berdasarkan sifat. Yang kelima, mengidentifikasi dasar, sistem, syarat, asas, teori, dan tarif pajak. Hukum dan peraturan pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak atau sering kita sebut istilah dengan WP. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Jenis-jenis hukum pajak. Yang pertama, kita bicara tentang hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah mengatur cara yang mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma atau aturan tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskis, dan tata cara pemungutan pajak. Yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak material adalah mengatur norma yang meringankan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak. Memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak. Perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Di antara lain, perlawanan pajak tersebut ada yang berupa perlawanan pasif. Perlawanan pasif ini adalah perlawanan pajak yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, masyarakat menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas karena belum terbiasa dengan perbankan. Jika contoh ini diterapkan dan ada dalam masyarakat, secara otomatis pajak tidak bisa dipungut oleh pemerintah karena menyimpan emas atau uang di rumah tidak ada hukum untuk membayar pajak, tetapi berisiko tinggi terhadap faktor keamanan dalam penyimpanan emas atau uang yang ada di rumah. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya membayar. Antara lain, perlawanan pajak dengan cara menghindari pajak atau tax avoidance, yaitu suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Pengecualian dan pemotongan yang dikenakan atau bermanfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, bentuk perlawanan pajak adalah perlawanan pajak secara aktif dengan menggelapkan pajak. Ini terang-terangan jelas atau disebut dengan tax evasion, yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan Contoh,
memberikan data palsu atau menyembunyikan data. Perlawanan yang secara aktif ini sangat banyak terjadi di setiap negara yang dilakukan oleh warga negara tertentu dengan tujuan jelas-jelas menghindari pungutan kewajiban bayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Hierarki peraturan pajak. Peraturan pajak yang digunakan untuk mengelola pajak pada Direktorat Pajak, baik yang bersifat mengatur maupun menyangkut tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaannya. Peraturan pajak tersebut antara lain: yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ini hierarki peraturan pajak yang paling dasar atau basic, semuanya mengacu pada Undang-Undang Dasar. Lalu berlanjut ke undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden atau perpres, dilanjutkan turun lagi ke keputusan pemerintah atau kepres, turun lagi ke peraturan Menteri Keuangan Kemenkeu, lanjut ke keputusan Menteri Keuangan KMK, dan yang terakhir adalah yang paling bawah hierarkinya adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen. Hierarki atau urutan-urutan tersebut semuanya mengatur pengelolaan, tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan dalam pemungutan perpajakan yang ada di Indonesia. Jenis pemungutan pajak. Yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutan. Ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau APBN pada umumnya. Pengelolaannya adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Jenis pajaknya antara lain PPH atau pajak penghasilan, PPN pajak pertambahan nilai, PPNBM pajak pertambahan nilai atas barang mewah, bea masuk, bea keluar, dan bea cukai. Yang kedua, jenis pungutan pajak adalah pajak daerah, yaitu pungutan pajak yang harus dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada Pemda yang akan digunakan untuk kepentingan Pemda atau pemerintah daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini jenisnya ada pajak daerah berdasar ruang lingkup provinsi dan pajak daerah kabupaten ataupun kota. Yang kedua, berdasarkan pihak yang menanggungnya. Ada pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu. Misalnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. PPH dan PBB ini pemungutannya secara kontinu berdasarkan seberapa besarnya penghasilan dan seberapa besarnya nilai dari bumi dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KOHIR, tetapi jika ada peristiwa atau perbuatan tertentu, pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai, PPNBM, bea cukai, dan bea materai. Berdasarkan sifat pemungutannya, ada pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objek yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Contoh, pajak penghasilan, seberapa kemampuan kemampuan penghasilannya, ya sebesar itu pajak yang harus dibayar oleh negara yang akan dijadikan sebagai kas negara.
Yang kedua adalah pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya berdasarkan benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak kemudian ditetapkan subjeknya. Contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Dasar pengenaan pajak. Ada beberapa dasar pengenaan pajak. Yang pertama, stensil nyata. Stensil nyata, pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Contoh, pajak penghasilan. Maksudnya adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut. Lalu yang kedua, stensil anggaran. Stensil anggaran adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada penetapan besaran angsuran di awal tahun dengan anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu. Contoh, penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak adalah stensil campuran. Stensil campuran ini merupakan gabungan dari stensil nyata dan stensil anggaran, yaitu pada awal tahun pajak menggunakan stensil nyata dan setelah akhir tahun menggunakan stensil anggaran. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, dasar pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System. Besarnya pajak ditentukan oleh Fiskus dengan mengeluarkan SKP atau surat ketetapan pajak. Wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak terutang ditentukan oleh Fiskus atau pegawai pajak yang tertuang dalam SKP atau surat ketetapan pajak. Lalu yang kedua ada Self Assessment System. Self Assessment System adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga adalah Withholding Tax System. Pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan PPh dan PPN. Syarat pemungutan pajak. Dalam syarat pemungutan pajak ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengguna pajak itu harus mendapatkan sebuah keadilan, terutama dalam keadilan dalam wajib pajak. Ada syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa. Artinya, hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak diatur di dalam syarat perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, syarat ekonomis. Pemungutan pajak harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, syarat finansial. Dan yang kelima adalah syarat berdasarkan kesederhanaan. Oleh karena itu anak-anak, di antara syarat-syarat pemungutan pajak ini seharusnya tidak ada satupun yang terlewati, karena apapun keadaannya kalau salah satu tidak dipenuhi dan pemungutan pajak akan mengalami sebuah keseimbangan. Demikian materi yang kedua ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.